Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih mams, teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel aku Bajra Bone, seorang ibu rumah tangga dengan satu anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini masih bisa upload ya teman-teman semuanya. Nah, kali ini tuh aku share kegiatan aku di hari Sabtu kemarin. Ini tuh aku lagi pengen ke Makassar ya teman-teman, tapi terlebih dahulu aku singgah makan dulu di salah satu tempat langganan sih ya kalau pengen ke Makassar, tepatnya sih di Camba. Nah, di sini tuh di Camba ya teman-teman. Di sini kan kebanyakan memang pegunungan gitu, kita ngelewatin gunung-gunung gitu. Jadi di sini tuh udaranya seger banget, dan di sini tuh udah hampir maghrib ya teman-teman, karena memang lampunya udah nyala-nyala gitu ya. Jadi di sini tuh memang udah hampir maghrib gitu. Jadi kita singgah istirahat sejenak. Untuk menempuh perjalanan itu sekitar berapa jam ya teman-teman? Hampir 4 jam ya kurang lebih gitu, karena memang kita berangkatnya itu jam 3 sore pas gitu. Terus ini udah hampir maghrib gitu, kita singgah makan dulu di Camba. Nah, kalau di Camba tuh sama di Makassar itu kan ini tuh udah bagi dua gitu ya di teman-teman, udah bagi duanya itu di jalan gitu. Jadi kita tuh singgah istirahat sambil makan malam gitu. Oh ya, ini tuh lagi nungguin pesanan gitu ya teman-teman. Ini dia pesanan kami udah datang. Seperti biasa kalau aku lagi singgah di Jabal Nur, biasanya tuh aku lagi mesen ayam rica-rica. Nah, kalau ayam rica-ricanya sih apa ya teman-teman, semua resep kan memang setiap yang bikin kan beda-beda gitu ya teman-teman. Tapi aku nggak tahu kenapa kalau aku makan rica-rica di Jabal Nur tuh kayak gimana sih teman-teman, bikin ngiler terus ya. Aku tuh nggak pernah melenceng dari menu ayam rica-ricanya kalau aku tuh singgah di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini dia suasananya, cukup ramai juga karena memang ini tuh lagi malam mingguan gitu ya. Jadi kita weekendnya tuh di Makassar untuk kali ini. Dan di situ aku sempat videoin beberapa menit gitu ya teman-teman, soalnya ini tuh udaranya bener-bener seger banget, enak banget gitu ya pemandangannya juga. Oh ya, sebelumnya aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih untuk teman-teman semuanya, mams dimanapun kalian berada, sekiranya tanpa terkecuali yang sudah mampir di channel aku Bajra Bone, dan yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang, salam kenal ya. Nah, ini dia seperti ini pemandangannya. Restonya tuh lumayan gede ya teman-teman, tapi tadinya tuh aku tuh mampirnya di lesehannya aja, soalnya kita pengen istirahat gitu ya sambil ngelurusin urat-urat gitu ya setelah sekian berjam-jam perjalanan gitu. Jadi kita singgah, tapi kita ngambil tempatnya tuh di lesehan aja, bukan yang di kursi gitu ya teman-teman, soalnya memang pengen istirahat gitu ya sambil nungguin ipar sholat maghrib, karena memang ini tuh udah maghrib ya teman-teman. Tapi bisa dilihat sendiri tuh masih agak terang gitu ya teman-teman. Ginilah kondisi cuaca di tempat aku sekarang teman-teman. Kalau siang itu benar-benar panas banget, tapi kalau udah menjelang maghrib itu biasa sih belum terlalu gelap seperti biasanya teman-teman, tapi udaranya udah dingin banget. Apalagi ini tuh di sekitaran pegunungan gitu ya teman-teman. Udah dingin banget lah pastinya. Nah, ini dia aku udah sampai, aku videoin sedikit ya teman-teman. Terowongan gitu, cuman ini tuh nggak terlalu jelas gitu ya, soalnya di sini tuh aku bener-bener oleng teman-teman, jadi nggak bisa ngevideoin secara detailnya. Nah, terus lanjut, ini tuh untuk keesokan paginya. Ini tuh lagi survei gitu ya teman-teman, kita lagi cek lokasi. Ini tuh ipar aku sama Pak Su tuh lagi cek lokasi karena rencananya tuh pengen ambil BTN di salah satu di tempat Makassar gitu ya teman-teman. Tapi terlebih dahulu kami cek lokasi dulu. Itu dia tadi pemandangan cek lokasi yang pertama. Terus lanjut untuk ke lokasi yang kedua. Pasti beda sih ya teman-teman, jadi kita di sini tuh survei dulu 2 kali tempat sih ya teman-teman, karena memang pengen ngebandingin apa bedanya tuh lokasi pertama sama lokasi yang kedua. Nah, di sini dia. Di sini tuh aku sempat kecantol juga, pasti juga sempat bilang aku juga pengen ngambil gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir belum dulu ya teman-teman. Di sini tuh ipar aku tuh lagi apa
apa sih lagi ngecek gitu ya, apa yang diperbandingin lah istilahnya ya teman-teman. Jadi pengen tahu-tahu lah ya kelebihannya antara lokasi pertama dan lokasi kedua gitu. Nah ini dia pas lokasi keduanya itu cantik banget. Aku tuh bener-bener apa sih teman-teman, kayak nggak pengen pulang gitu ya. Sederhana tapi bikin nyaman karena memang suasananya bener-bener di kota Makassar gitu ya teman-teman. Terus ini juga rumahnya udah diisi dengan furnitur sebagai contoh gitu ya. Jadi benar-benar enak banget. Terlebih dahulu di sini tuh aku videoin beberapa lah detailnya ya teman-teman. Seperti ini dia contohnya. Ini tuh cuman sebenarnya sih untuk contoh aja ya teman-teman, lokasinya seperti ini. Dapurnya pun seperti ini. Seperti biasa ya teman-teman, kalau rumah BTN itu kan memang nggak terlalu luas. Biasanya sih dia sediain cuman 2 kamar aja. Kalau pengen 3 kan tinggal ditambahin aja gitu biasanya ya teman-teman. Tapi ini kan contoh gitu. Jadi di sini tuh aku sempat nge-record beberapa lah ya teman-teman cara detailnya gitu. Bikin salvok dan pengen tinggal di sini aja gitu ya teman-teman, sederhana tapi enak banget dan nyaman gitu ya. Oh ya, di sini juga aku meminta tolong nih untuk teman-teman semuanya, moms dimanapun kalian berada sekiranya tanpa terkecuali, jangan lupa bantu supportnya karena support kalian itu akan sangat-sangat membantu aku untuk mengembangkan channel aku ke depannya. Jadi jangan lupa ya bantu supportnya dengan cara like, comment, subscribe, dan share supaya aku semakin semangat lagi untuk kontennya. Pastinya sih semakin semangat lagi untuk upload video-video terbaru aku, keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi jangan lupa ya teman-teman semuanya bantu supportnya, dan terima kasih banyak sebelumnya. Nah ini dia udah hampir selesai surveinya ya teman-teman untuk ngeliat-liat lokasi gitu. Jadi di sini tuh adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi gitu kan. Nah ini dia beberapa brosurnya juga sempat diperlihatkan. Jadi sini tuh sempat berbincang-bincang gitu ya teman-teman sama yang ya yang punya apa sih teman, yang punya properti gitu ya. Nah terus lanjut, habis itu nggak kerasa nih udah siang gitu. Jadi kita singgah di sini dulu di Bebek Goyang Sulawesi. Nah kebetulan di sini itu menurut Pak Sudan Ipar, di sini tuh bebeknya itu benar-benar enak katanya ya teman-teman. Sebenarnya aku juga nggak pernah nyobain sih, baru juga 1 kali kesini ya. Karena memang aku tuh bukan apa sih, bukannya nggak suka, tapi memang aku tuh nggak apa sih teman-teman, nggak kepengen makan bebek gitu ya. Jadi sini tuh aku pesennya cuma ayam gitu ya. Seperti biasa aku pesennya tuh lagi ayam rica-rica ya teman-teman. Aduh nggak bisa deh kalau ayam rica-rica tuh bikin ngiler gitu ya teman-teman. Nah seperti biasa Aisyah tuh kalau ketemu sama sepupunya ya gitu ya teman-teman, lari-larian lah dan sebagainya, bikin apa sih, bikin agak emosi dikit lah ya. Nah ini dia seperti biasa kita kan kalau lagi ngumpul tuh kan pasti bareng-bareng ya teman-teman, dan banyak banget gitu ya kita sama-sama gitu. Jadi kita tuh nggak cukup kalau di atas meja pakai kursi gitu. Jadi kita selalu milih tuh yang lesehan supaya nanti suasana kebersamaannya tuh lebih ngena gitu, lebih enak, dan pastinya juga kita ya lagi nikmatin suasana kebersamaan itu alhamdulillah bahagia gitu ya teman-teman. Karena memang ipar aku tuh yang cewek itu tinggal di Makassar, kerjanya di Makassar memang, jadi jarang banget pulang gitu ya teman-teman. Dan sempat kami edukasikan foto kami sama-sama ya. Terus lanjut, nah ini dia tuh lagi pengen ke mall gitu ya teman-teman, tapi di sini tuh bener-bener banyak banget dramanya di sini tuh. Nyari parkiran mobilnya tuh bener-bener full, mulai lantai 1 sampai lantai 6 kita tuh muter-muter cari parkiran yang kosong. Ternyata tuh bener-bener susah ya teman-teman. Jadi kita tuh cuma naik dan naik lagi. Habis itu parkirannya yang kita dapat itu lantai 6 gitu ya teman-teman, di atas banget gitu. Karena memang biasanya sih kalau di MP itu ya teman-teman, kalau weekend itu benar-benar full parkiran motor, parkiran mobil tuh benar-benar full. Biasanya sih kalau full itu kita terpaksa tuh parkirannya tuh di depan toko di seberang jalan, karena kalau memang nggak ada parkiran mobil di sini ya teman-teman, terpaksa kita simpan mobilnya tuh di seberang jalan gitu. Karena mau nggak mau kita kan memang apa sih teman-teman, jarang ke Makassar gitu ya, bukan jarang
terlalu lama sih nggak, cuman kalau ke Makassar sih nggak afdol aja sih rasanya kalau kita nggak jalan-jalan ke MP gitu ya, meskipun hanya cuci-cuci mata gitu. Menurut aku seperti itu. Nah, dan ini dramanya tuh cukup panjang banget ya teman-teman, nyari-nyari kanan kiri tuh belum dapet gitu ya. Di sini tuh sempet agak pusing juga sih muter-muter nyari parkirannya tuh di mana, soalnya di sini tuh benar-benar full banget, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Tapi di sini tuh nggak terlalu apa sih, nggak terlalu kentara ya untuk videonya, karena memang kan di dalam mobil gitu. Terus kan kalau mobil jalan kan pastinya kan goyang-goyang ya teman-teman, jadi nggak terlalu fokus lah kameranya gitu. Nah, ini dia masih nyari parkiran gitu. Lanjut kita naik ke lantai berikutnya nih teman-teman. Habis itu kita nanya ini ke tukang parkirannya. Ternyata masih disuruh naik lagi, katanya cari di atas sampai nemuin parkiran yang kosong gitu ya. Nah, ini dia kita udah di atas lagi nih, lagi nyari-nyari parkiran lagi ya teman-teman. Terus ini tuh apa sih? Bikin apa sih ya teman-teman, bikin nggak terlalu gimana sih ya, pokoknya nyari drama parkiran itu luar biasa gitu ya, cukup menguras tenaga gitu ya. Nah, di sini tuh Eca sama Pak Su lagi naik motor, karena kalau lagi naik mobil semuanya kan nggak terlalu muat gitu ya, jadi terpaksa Pak Su sama Eca naik motor supaya lebih enak, katanya nggak terlalu sumpek di dalam mobil, nggak terlalu berdesak-desakan dalam mobil gitu. Nah, ini dia kita udah ada di lantai yang paling atas nih teman-teman, yaitu lantai 6. Nah, ini dia dramanya masih berlanjut sampai di sini ya. Nah, ini tuh kegiatan aku yang aku share hari ini tuh part 1. Insya Allah besok aku share kegiatan aku di Makassar itu di part 2 nya teman-teman, karena videonya lumayan panjang. Dan gak kerasa nih video aku sudah di penghujung. Insya Allah sampai jumpa di next video berikutnya. Wassalam.